Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Gambiran Tim. Untuk kali ini kita ingin berbagi pengalaman berkaitan tentang desain atau tentang gambar-gambar yang berkaitan dengan layangan bisa, atau kita buat desain-desain untuk buat kayak percetakan lainnya juga pun ya bisa. Sebelumnya perlengkapan yang perlu dipersiapkan salah satunya jelas komputer atau laptop. Kebetulan kita di sini menggunakan PC, perangkat komputer dengan spesifikasinya kita pakai prosesor Core i3 pakai 3,6 GHz, pakai memori cuma 4 GB, menggunakan Windows 7 64 bit operasi sistemnya. Ini aja sudah cukup kok. Sebenarnya sih untuk grafis sendiri kayak grafis untuk layangan, membuat skema atau membuat sket itu mempermudah kita untuk mereka-reka, istilahnya untuk mendesain atau membayangkan, tapi secara diaplikasikan di sebuah media. Kebetulan media saat ini ya pakai PC atau laptop. Terus yang kedua, setelah kita persyaratan awal tadi sudah untuk komputer atau PC. Oh ya, sebelumnya saya juga minta maaf, saya bukan sok gurui atau gimana, karena dalam hal ini saya pribadi ingin berbagi pengalaman. Kebetulan saya memang pekerjaan aslinya memang di dunia percetakan yang berkaitan dengan desain. Terus kalau kita sudah memiliki perangkat PC atau komputer, yang perlu kita butuhkan ini adalah Corel Draw. Kita menggunakan Corel Draw. Corel Draw ini banyak versinya, mulai dari versi terawal, mulai dari Corel 5 kalau nggak salah ya, Corel 5 itu awal sekali. Itu berkembang sampai sekarang ini di tahun 2002 muncullah namanya Corel 2020. Ini yang saya miliki untuk terakhir. Tapi semakin tinggi Corel itu juga mengikuti juga semakin tinggi pula untuk spesifikasi kita. Kalau saya sih sebenarnya lebih senang di Corel 11, berhubung ini di Windows 7 operasi sistemnya. Jadi Corel 11 tidak support, akhirnya terpaksa saya install Corel X6 atau Corel 16. Kita klik blur. Setelah diinstal ya, nanti Anda kata kalau memang blur tidak bisa menginstal sendiri, ya mohon bantuan nanti diinstalkan sama pihak reparasi atau penginstal komputer mania. Maaf lur, bahasa saya belepotan ini lur. Ini coba kita buka. Ini Corel seperti ini. Setelah kita menginstal Corel, nanti akan muncul seperti ini, halaman kosong lur, masih belum diisi apa-apa. Terus selangkah kedua, kita buka halaman baru di pojok kanan atas, atau lebih enaknya kalau saya mengatakan pojok kanan atas berarti kan dari arah komputer menghadap ke kita, tapi kalau kita menghadap ke komputer
Ini kita bilangnya pojok kiri atas. Di sini tertulis new dalam kurung CTRL plus N. CTRL singkatan dari kontrol, sedangkan N itu singkatan dari new. Jadi kontrol plus N. Kita klik untuk membuat halaman baru. Ini kita mengawali untuk pembuatan seperti ini, lur. Pembuatan seperti ini kayak desain-desain layangan atau desain-desain lain-lainnya bisa juga. Di sini kebetulan kita sudah banyak desain-desain yang sudah pernah kita buat. Sebentar ya, lur. Ini komputernya agak lambat. Ini desain-desain dulu yang pernah kita buat, lur. Salah satu contoh seperti ini. Kita hapus dulu. Ini contohnya yang sudah jadi, lur. Jadi kita awali dari memang betul-betul dari dasar. Kita pengenalan dulu untuk apa-apa saja yang ada di Corel Draw. Ya mohon maaf ya, lur ya. Mungkin tadi teman-teman ada yang sudah lebih bisa atau gimana. Saya mohon maaf sebelumnya, karena saya hanya berbagi pengalaman yang saya bisa dan yang saya ketahui. Untuk tadi kembali lagi, untuk dari 0 tadi, kita sebelah pojok kiri atas saja. Enak kita ngomong kiri aja, sesuai dengan kita aja. Kiri atas. Terus kita pengenalan yang namanya ada di sini semua. Ini kita klik di bagian kosong, bagian ini kita klik kanan. Kita klik kanan. Ini di sini ada menu bar. Menu bar ini bagian atas. Ini menu bar. Terus yang bagian sebelah kiri ini toolbar atau toolbox. Status tool juga bisa. Ini kalau centangnya hilang, berarti dia juga hilang. Ini ada warna dibagi menjadi 2, CMYK atau RGB. Kalau CMYK ini biasanya orang lebih kenal dengan sebutan Paint Tool jadul. Kalau yang RGB baru. Nah, di sini kita mainkan nanti di tool box. Sama ada sebagian yang ada di status bar. Status bar ada di bawah ya, lur. Terus standar properti. Di sini nanti ada kalau kita kursor, ini kursor ya, lur ya. Permisi, maaf, ini namanya kursor. Kalau saya mengatakan kursor ya berarti ini, lur. Kalau saya mengatakan klik kanan ya berarti ini klik kanan dan ini klik kiri. Kita awali betul-betul ini, lur. Kita mengawali dari awal untuk pembuatan salah satu contoh kayak layang-layang. Kita pakai freehand. Freehand, lur. Di sini freehand tool atau F5. Untuk shortcutnya itu kita tekan F5. Tapi itu nanti aja. Kalau shortcut itu istilahnya nanti. Kalau kita sudah terbiasa atau kita sudah menguasai tool-tool atau menguasai menu bar ini, itu baru kita bisa menggunakan shortcut. Karena shortcut itu istilahnya kan kita mempercepat, bypass. Jadi kita tidak usah menggunakan kursor atau mouse, tapi langsung kita menggunakan keyboard. Kita awali dulu ya, lur, dengan freehand atau
tangan bebas istilahnya. Tapi sebenarnya bisa dikontrol. Kalau kita tanpa megang kontrol sama sekali lur, kontrol ini ada di keyboard pojok sebelah kiri bawah. Kalau kita tanpa memegang kontrol atau menekan kontrol CTRL, itu dia akan bebas. Tapi kalau kita memegang kontrol, dia akan begini, patah-patah. Jadi kita bisa membuat garis horizon atau membuat garis vertikal atau 45 derajat juga bisa. Jadi kita awali dengan membuat garis dulu. Setelah ini aktif, kita harus mematikan aktif. Yang saya katakan aktif ini berarti ada titik-titik di objek. Ini namanya objek lur. Setelah membuat garis itu berarti membentuk sebuah objek. Maaf. Terus setelah itu kita netralkan dengan jalan memegang pick tool. Kembali lagi ke bagian toolbox bagian sebelah atas sendiri. Pick tool kita tekan. Setelah ini tidak aktif, kursornya tidak aktif. Kalau tadi kan ini masih aktif berupa freehand tadi. Jadi kita harus menetralkan, tekan pick tool yang ada di toolbox. Nah, kalau kursornya sudah berubah menjadi tanda panah, berarti ini sudah netral. Objek tadi yang kita buat itu masih berupa titik. Kita matikan dulu. Cara matikan, kita klik di area objek, di luar area objek. Berarti dia sudah mati. Kalau cara menghidupkan, bisa di drag. Di drag ini, kalau saya mengatakan drag, berarti klik kiri ditahan lur, tetap ditahan sambil ditarik. Dia akan ada semilar. Semilar itu objek yang nanti akan terkena dari drag itu tadi. Selama semilar itu tidak tuntas di objek, itu objek tidak akan aktif. Jadi kita buat objek tersebut menjadi aktif kembali. Gerak, diklik, lepas. Atau memang kalau ini cuma satu objek, langsung kita tekan klik, one klik atau satu kali klik, dia juga sudah aktif. Terus kita membuat sayap atas untuk layangan. Kita klik, aktifkan. Kita tahan di Shape Tool atau F10. Shape Tool nomor 2 dari atas di toolbox. Kita klik. Dia sudah berupa objek Shape Tool. Ini enaknya begini. Jadi kita klik di tengah sekali aja. Jangan 2 kali ya lur. Kalau 2 kali nanti dia menjadi titik untuk mematahkan. Bedanya kalau kita klik 2 kali, kita klik luar, dia jadi patah. Kita back dengan cara di undo. Di undo kita pegang CTRL plus Z 2 kali, karena tadi kan kita sudah 2 kali jalan. Kembali lagi ke 0. Karena ini tidak ada shape tool sama sekali, kita tekan sekali aja. Jadi dia sudah aktif. Kalau aktifnya shape tool ini tapi tanpa mematahkan satu objek, itu dia berupa titik bercak, titik duri-duri. Setelah itu kita buat convert to curve. Berarti ini objek ini berarti kan objeknya masih mati, istilahnya masih berupa garis lurus.
Jadi kita sekarang harus membuat gimana membengkokkan garis tersebut. Kita pegang convert to curve, klik, dia akan muncul seperti ini. Kita drag, tahan, klik sekali, tahan sambil pegang kontrol. Jangan lupa ya bro, kontrol, karena kalau kita tidak kontrol dia akan lari kemana-mana nih bro. Tapi kalau kita pegang kontrol, dia akan larinya ke atas. Ke atas. Ya bisa sedikit tapi patah-patah. Tapi kita lebih bisa mengontrol, lebih mudah untuk mengontrolnya. Seperti ini, kita kontrol. Kita lepas kliknya, klik kiri. Tadi kita lepas. Sudah membengkok objek ini. Terus kita membuat lagi lur, untuk objek bawahnya, dengan cara menyambungkan garis ini menjadi satu. Kita tekan, namanya close curve. Ada gambar setengah lingkaran, ada titik merah. Kita klik. Jadi berupa objek setengah lingkaran. Terus kita klik yang bagian atas tengah untuk tanda aktif. Saya ulangi lagi ya lur, kata-kata tanda aktif. Objek aktif itu berarti objek yang memiliki titik di pinggir, titik, bukan bulat tapi kotak titiknya. Terus kita duplikat lur, kita mirror, kita balik jadikan atas bawah. Dengan jalan kita tekan kontrol, klik sekali sambil ditahan, klik kiri ditahan, kita drag ke bawah. Kalau sudah berupa seperti dua sayap atau dua gambar yang sesuai kita inginkan, ini dalam posisi saya masih memegang kontrol sama klik kiri, karena tadi saya drag ke bawah sampai dia cermin jadi dua. Setelah itu kita tekan klik kanan, jangan dilepas dulu ya semuanya. Kita klik kanan, kurang cepat. Kita klik kanan sampai muncul tanda tambah, kita lepas. Dia sudah menduplikat secara otomatis. Karena ini dua objek yang harus kita jadikan satu. Ini objek yang atas, ini objek yang bawah. Karena dua objek yang harus kita jadikan satu, jadi kita drag dua-duanya kembali lagi yang seperti saya bicarakan tadi dari awal. Selama semilar yang kita drag dari hasil klik, yang klik kiri di drag, ditahan sambil ditarik, objek mana yang dikenai sama semilar tuntas, dalam arti kena tuntas, itu sampai full, kena semua. Itu berarti kita bisa aktifkan semua. Berarti ini sudah aktif, tapi masih dua objek, atas dan bawah, karena ini masih bisa terpisah ini lur. Oke, kita kembali lagi di undo, Ctrl Z. Jadi kita aktifkan gimana agar garis tengah ini hilang, agar dua objek ini bisa menjadi satu. Kita gabungkan lur dengan jalan di weld. Ini ada gambar kotak sambung, ada kotak trim atau memisah, atau intersect. Ini dua objek yang bergabungan nanti menciptakan objek hasil dari gabungan tersebut. Oke, kita kembali lagi di sini. Kita aktifkan dua-duanya. Kita weld. Dia sudah bersatu lur.
Jadi kita mau memberikan warna apa saja sudah bisa. Sudah bisa. Karena ini bentuknya kurang enak, kurang bagus, coba kita ambil 1/4 dari sayap agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita buat lagi garis lur. Kita pegang kontrol, kita tarik ke bawah. Rencana nanti kita pisahkan antara dua ini. Oke, kembali lagi kita drag lagi lur. Semua objek dijadikan satu. Terus kita buat betul-betul garis ini ada di tengah. Sorry, sebentar. Kita buat warna merah aja biar mudah untuk dilihat. Kita aktifkan. Di sini ada yang namanya Elect and Distribute. Ini kita klik. Di sini kita bisa menengahkan lewat sini, bisa. Di sini the election. Kita tengahkan lur. Walaupun dia ada di pinggir, kalau kita drag semuanya, kita tekan di sini di center horizontal, dia akan ada di tengah secara otomatis. Karena ini objeknya sudah terbelah oleh satu garis, kita drag semua, kita trim, klik. Ini sudah terpisah tapi masih belum mau dipisahkan. Masih belum mau dipisahkan. Dengan cara kita bisa pakai Ctrl U di break. Kalau memang di Ctrl U tidak bisa, tidak bisa, tidak mau di Ctrl U, berarti kita pakai Ctrl K. Ctrl K ini sama halnya kayak break to apart. Jadi kita memisahkan objek yang harusnya terpisah, tapi masih menjadi suatu bagian yang masih terkombi, bukan grup. Kalau Ctrl U itu biasanya dua objek seperti ini, hitam dan abu-abu, kita drag jadi satu, terus kita grup. Ini biasanya dipisah itu bukan pakai Ctrl K tapi melainkan dengan Ctrl U atau di break Ctrl U. Kalau Ctrl U dia bisa terpisah loh. Oke, kita kembali lagi ke buat ini tadi ya lor. Cara memisahkan ini kita pakai Ctrl K. Ctrl K. Ini berarti dia sudah terpisah lor. Karena ini bodi layangannya kurang sesuai harapan, kita klik dari salah satu bagian ini 2 kali sampai garisnya menjadi semilar, garis terputus-putus. Kita klik sekali sampai muncul tanda panah. Kita tarik lur. Kita tarik, yang ini juga kita tarik. Kita ambil separuh aja lur. Kita ambil separuh aja, jangan semuanya. Karena kita maunya menjadi gambar yang memang betul-betul akurat. Oke, kita buang yang sebelahnya lur. Coba kita lihat dari sebelahnya. Oh, ternyata sudah bagus lur. Kita kembali lagi, kita klik dua-duanya, kita kita gabungkan di weld tadi ya lur ya. Terus kita buat garis lagi horizon. Kita pisahkan lagi lur antara atas dan bawah. Kembali lagi, karena ini horizontal harus ada di tengah, berarti kita yang di bawah. Kalau yang di atas ini tadi horizon, kalau yang ini vertikal, berarti kita buat garis vertikal. Gimana dia biar ada betul-betul ada di tengah. Mumpung ini masih aktif, langsung aja kita trim lur. Kita pisahkan lagi, kita ulangi seperti kayak yang pertama. Kita break apart, kita pisahkan dengan Ctrl K. Terus kita ulangi lagi dengan Ctrl, klik, tahan. Kita klik sekali, tahan.
kontrol, di-drag ke bawah, kita tekan klik kanan, lepas semua. Kita gabungkan lagi. Mungkin ini sayap yang ideal menurut saya lur. Jadi sebuah sayap ini kita membuat media layangan dulu. Kalau untuk gambar background, anggap aja kalau kita buat seperti ini ya lur, kita buat cepat aja. Oh ya, kita membuat dari sini tetap kita pakai freehand. Freehand kalau nggak nampak di sini selama ada tanda panah, berarti ini kita bisa tahan, klik tahan, keluar dia. Ada crop, ada knife, ada eraser. Ini freehand, kita tekan freehand, kita klik sekali ya lur, kita klik sekali, lepas, kita tekan kontrol, dia akan lurus, bisa terkontrol garisnya. Kita klik sekali, dia akan terpisah. Jadi agar tidak terpisah, terus kita sambung, kita tekan kontrol, langsung kita klik 2 kali lur, 2 kali klik agar langsung menyambung. Ini pun juga demikian juga, kita klik 2 kali agar menyambung, kita klik 2 kali agar menyambung. Untuk menyambung ini sampai keluar tanda panah nekuk, tanda panah patah, ini berarti dia sudah bisa tersambung. Selama itu masih belum tersambung, itu tidak bakal bisa menjadi objek yang tertutup. Dalam arti ini tidak bisa diwarnai, karena ini tadi saya sudah nyambung, berarti sudah terwarna. Yang saya maksud tidak tersambung seperti ini, kita kurang teliti, jatuhnya ada di sini. Kalau kita perbesar ternyata masih belum nyambung loh. Ini bisa dengan jalan kita klik 2 kali sampai muncul garis semilar, kita tarik ke bawah sampai kayak kena magnet, klik lah, not oke. Kita lepas, kita buat salah satu bokongan, kita ulangi lagi lur, kita klik sekali, kita convert to chord juga, ini juga kita klik sekali, kita convert to chord, kita tarik ke bawah sambil ditahan, kita tarik ke bawah sambil ditahan. Kita lihat kurang bagus, ini nanti sesuai selera ya lur ya, sesuai selera. Andai kata bokongannya kurang semok, kita tinggal tetap kontrol, jangan sampai lepas ya lur. Kalau kita lepas kontrol, nanti dia akan gini lur, kita susah untuk mengontrolnya, tapi harus kita tekan kontrol agar dia enak untuk ditarik ke bawah. Kita paskan dulu lur. Oke, nama seperti ini. Oke, karena ini sudah berubah menjadi satu kesatuan, kita balik. Ini sudah bisa kita warnai. Ini masih berupa titik karena ini masih modelnya patah. Kalau kita perbesar kan jelek loh, patah, kurang bagus. Jadi bisa kita klik 2 kali sampai dia aktif, shift toolnya, shift tool, atau kita tekan sekali, kita shift tool juga bisa. Ini kita perbesar, tadi zoom. Di zoom ini ada di sini zoom tool. Kalau memang mouse-nya ada scroll tengah, itu mending di scroll aja loh, biar lebih cepat. Karena ini patah, kita buang atau klik 2 kali, dia bagus dah lor bentuknya. Ini kurang ceper, ya tinggal di drag aja, ditarik ke bawah. Ini dia sudah bisa menjadi background ceper seperti ini lor. Oke lor, untuk pengenalan membuat media layang-layang
Ya mungkin sementara untuk sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di session berikutnya. Terima kasih mungkin yang ada sudah menyimak, dan juga mohon maaf saya berbanyak sok menggurui atau gimana, tidak. Yang jelas intinya kita ingin belajar bareng dan juga berbagi pengalaman yang saya bisa. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkinnya juga kata-kata saya morat marit, tapi mudah-mudahan bisa diterima ya Lur. Itu sementara begitu aja, karena untuk next berikutnya kita akan buat gambar atau cara memasukkan gambar ke dalam bidang layangan ini Lur. Jadi untuk sementara kita pakai contoh di layangan background. Mungkin untuk lain kali kita mungkin bisa di layangan sayap atau di layangan berbagai macam lah ya Lur. Ya Lur, untuk sementara gitu aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang non muslim. Sukses selalu, sehat selalu Lur.